Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang Yakub. Ini merupakan poin ketiga dari cuplikan pengalaman dia ketika bergumul bersama dengan Tuhan di sungai Yabok. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini Bapak Ibu. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Setujukah kita Bapak Ibu bahwa tidak ada masalah dalam hidup yang terjadi karena kebetulan? Semua masalah yang terjadi pasti seizin Tuhan dan selalu punya tujuan. Nah, apa pelajaran dari kisah Yakub ini buat kita Bapak Ibu? Yakub ketika dia bergumul bersama dengan Tuhan di sungai Yabok, Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub tapi Israel. Nah, semua kita pasti tahu arti nama Yakub. Yakub artinya adalah penipu, sedangkan Israel artinya adalah pangeran Allah atau pangeran Tuhan. Memang yang dirubah itu saat itu adalah namanya. Nama Yakub menjadi Israel. Tetapi nama adalah jati diri seseorang. Nah, apa pelajaran buat kita Bapak Ibu dari cerita ini? Masalah seringkali adalah tangan Tuhan untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik. Saya ulang, masalah seringkali adalah tangan Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Nah, ada kalanya khotbah yang kita dengar, firman yang kita baca tiap hari tidak banyak mengubah kita. Seringkali khotbah yang kita dengar, pengajaran yang kita dengar tidak banyak mengubah kita. Tetapi kita sudah belajar misalnya tentang kerendahan hati. Kita sudah belajar tentang pentingnya doa. Tetapi hal itu seringkali tidak mengubah kehidupan kita. Kita belajar doa seringkali bukan di kelas-kelas doa. Tetapi justru di tengah masalah hidup yang berat yang menekan kehidupan kita. Kita belajar rendah hati seringkali bukan karena banyak khotbah-khotbah pengajaran yang kita dengar. Tapi karena banyak masalah yang menekan kehidupan kita, yang memaksa kita untuk bergantung hanya kepada Tuhan. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Suatu ketika ada seorang yang berkunjung ke rumah temannya. Temannya ini adalah teman main waktu kecil. Nah, kebetulan setelah dewasa teman mainnya ini adalah seorang tukang ukir. Lalu ketika dia ada di sana, dia melihat ada sebuah patung yang sangat indah diletakkan di atas mejanya. Dia pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, dari mana asal patung itu? Nah, jawaban dari temannya yang adalah tukang ukir ini menarik sekali. Dia katakan begini Bapak Ibu, sebenarnya patung ini sudah lama ada di hutan dan banyak orang tidak tertarik dengannya. Karena saat ditemukan, patung ini masih dalam bentuk batu dan tidak ada satupun yang meliriknya. Saat saya membawanya pulang, saya membuang bagian-bagian tertentu dari batu ini. Sampai pada akhirnya, setelah saya membuang bagian-bagian yang tidak penting, bagian-bagian tertentu dari batu ini, maka pada akhirnya batu ini pun terlihat indah dan banyak orang yang tertarik untuk memilikinya, bahkan membelinya. Nah, apa yang saya mau sampaikan dari cerita ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah seringkali adalah tangan Tuhan untuk membuang hal-hal atau bagian-bagian yang tidak penting dari hidup kita supaya kita makin serupa dan segambar dengan Dia. Saya ulang Bapak Ibu, masalah seringkali adalah seperti tangan Tuhan untuk membuang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan, tidak diperlukan dalam hidup kita, tidak penting dalam hidup kita, supaya kita makin segambar dan serupa dengan Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan, semoga memberkati kita dan God bless you.